Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Arsia Balkis. Hari ini saya akan mempresentasikan etika dan keamanan dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi, etika sendiri adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak baik. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencangkup PAPA, yakni privasi, akurasi, properti, dan akses. Tujuan etika dan keamanan dalam sistem informasi. Yang pertama, memahami bagaimana etika komputer mempengaruhi sistem informasi. Yang kedua, memahami privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas informasi. Yang ketiga, memahami tipe-tipe kejahatan komputer. Yang keempat, memahami keamanan komputer. Yang pertama, privasi, menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, properti, perlindungan terhadap properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki bisa diatur melalui hak cipta atau bisa disebut copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang dilarang menduplikasikan kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Di dalam etika, dalam sistem informasi, fokus dari masalah akses adalah pada penyelidikan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Keamanan dalam sistem informasi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Tujuannya untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Macam-macam ancaman dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama, bencana alam dan politik, contohnya gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan manusia. Contohnya kesalahan pemasangan data, kesalahan penghapusan data, kesalahan operator, dan lain-lain. Yang ketiga, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya gangguan listrik, kegagalan peralatan, fungsi perangkat lunak, dan lain-lain. Yang keempat, kecurangan dan kejahatan komputer. Contohnya penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, dan pengaksesan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki izin. Yang terakhir, program yang jahat atau usil. Contohnya virus, worm, time bomb, dan lain-lain. Dalam keamanan sistem informasi, ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ancaman aktif, mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Yang kedua, ancaman pasif, mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6 macam. Disebutkan oleh Bortner dan Hopwood pada tahun 1993, yaitu pemanipulasian masukan, penggantian program, penggantian berkas secara langsung, pencurian data, sabotase, dan penyalahgunaan, serta pencurian sumber daya komputasi. Dalam keamanan sistem informasi, orang-orang yang sering melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer biasanya menggunakan kode jahat, yakni virus, cacing, bom waktu, dan kuda roya, serta yang lain-lain. Kejahatan komputer, kegiatan pengguna komputer untuk melakukan tindakan ilegal, seperti hak pengaksesan komputer. Contohnya,
membobol situs web pemerintah, dan pencurian informasi kartu kredit. Kejahatan komputer lainnya seperti hacking dan cracking. Hacker sendiri orang yang mengakses komputer yang tidak berhak tetapi tidak melakukan perusakan, sedangkan cracker orang yang membobol sistem komputer untuk tujuan perusakan. Next. Berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Yang pertama, denial of service. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara membuat permintaan sebanyak mungkin pada suatu situs sehingga sistem jadi macet dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem, si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Yang kedua, sniper. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seorang ketika paket tersebut melintasi internet, seperti menangkap password atau isinya. Yang ketiga, spoofing, yaitu pemalsuan IP address untuk menyerang sebuah server di internet. Jenis-jenis kejahatan komputer. Yang pertama, data diddling. Yang kedua, salami sisling. Yang ketiga, cloning, carding, piggybacking, social engineering, dan spoofing. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi yaitu suatu jenis kegiatan yang dilakukan oleh manajer sistem informasi untuk meyakinkan bahwa pengendalian di dalam sistem masih tetap dilakukan secara efektif dalam mencegah suatu ancaman dari segala macam gangguan teknis terhadap sistem informasi. Pengendalian sistem informasi. Untuk menjaga keamanan sistem informasi diperlakukan pengendalian terhadap sistem informasi kontrol yang mencakup 1. Kontrol administrasi, 2. Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, kontrol operasi, 4. Proteksi terhadap pusat data secara fisik, 5. Kontrol perangkat lunak, 6. Kontrol terhadap akses komputer, 7. Kontrol terhadap akses informasi, 8. Kontrol terhadap perlindungan terakhir, dan yang terakhir, kontrol terhadap aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, mengapa diperlukan etika dalam sistem informasi? Terima kasih. Ada lagi? Ya, saya Rozikon. Saya mau bertanya, mengapa kita perlu menjaga keamanan sistem informasi? Ada lagi? Baik, kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia. Mengapa etika dalam informasi perlu dilakukan? Yaitu agar kita memahami privasi, akurasi kepemilikan, dan aksesibilitas informasi, baik milik kita maupun milik orang lain. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa ya? Mas Rozikon? Aan. Oh iya, Aan. Mengapa kita perlu menjaga keamanan sistem informasi? Yakni karena sifat informasi itu ada yang untuk publis dan privasi. Agar tidak menimbulkan disinformasi, maka kita perlu melakukan keamanan dalam sebuah data informasi. Sudah? Sudah. Baik, kalau begitu sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.